Pernah merhatiin nggak sih, kalau kita ngobrolin sejarah Indonesia, fokusnya itu selalu ke Jawa. Kerajaan Majapahit, Borobudur, atau paling jauh ya, Sriwijaya di Sumatera bagian selatan. Padahal, Indonesia itu kayak laci tua. Setiap lu buka laci baru, pasti ada harta karun yang bikin lu melongo. Dan laci yang mau gue bongkar kali ini, isinya bukan emas atau perhiasan, tapi 1.500 bongkahan batu tegak yang umurnya lebih tua dari sebagian besar sejarah yang lo pelajari di sekolah. Ini adalah misteri Menhir Maek di Lembah 50 Kota, Sumatera Barat. Penemuan yang secara harfiah bikin kita mikir ulang. Siapa sih nenek moyang orang Padang itu sebenarnya? Oke, kita mulai dari yang lu tahu dulu. Minangkabau, Sumatera Barat. Apa yang langsung terlintas? Rumah gadang yang atapnya kayak tanduk kerbau. Filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Matriarki, di mana garis keturunan dihitung dari ibu. Orang-orang ini dikenal cerdas, perantau ulung, pengusaha, dan budayanya sangat identik dengan Islam dan era Pagaruyung sekitar abad ke-14 Masehi. Kita selalu diajarin, sejarah Minang itu ya dari Pagaruyung, dari Raja Aditya Warman, atau dari dua tokoh legendaris, Datu Akatumanggungan dan Datua Parpatiah Nan Sabatang. Selesai. Tapi, lu tahu nggak? Cerita itu baru seujung kuku. Cuma cover bukunya doang. Di jantung Sumatera Barat, tepatnya di sebuah jorong kecil bernama Maek, Nagari Mahat, yang letaknya tersembunyi di perbukitan yang hijau dan sunyi, ada sebuah komplek peninggalan yang skalanya itu nggak masuk akal. Bukan 10, bukan 100, tapi sekitar 1.500 batu tegak, atau dalam istilah arkeologi disebut menhir, yang berdiri menjulang, sebagian masih utuh, sebagian lagi tumbang dan tergeletak. Seolah-olah mereka adalah prajurit batu dari zaman purba yang sedang tidur. Bayangin ini, lu masuk ke lembah yang ukurannya cuma beberapa kilometer persegi. Dan di situ, setiap lu melangkah, lu nemuin monumen batu. Ini bukan kayak batu nisan biasa di TPU modern. Ini adalah batu-batu yang tingginya ada yang mencapai 4 meter dengan berat bertonton. Dan yang paling bikin kepala pusing, semua batu ini, menurut penanggalan karbon yang dilakukan para peneliti, usianya itu gak main-main. Kita lagi bicara tentang rentang waktu dari sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. 2000 tahun sebelum Masehi. Artinya, ketika peradaban besar seperti Mesir sedang sibuk membangun piramida mereka, ketika di Inggris sana orang-orang lagi berusaha keras mendirikan Stonehenge, di lembah Maek, nenek moyang orang Padang yang belum kita kenal ini sudah sibuk juga membangun monumen raksasa dari batu. Mereka udah punya peradaban megalitikum yang masif. Ini segmen pertama yang paling penting. Scale matters. Gue kasih analogi warung kopi. Kalau sejarah Minang yang kita tahu itu kayak secangkir kopi instan yang gampang dibuat dan rasanya manis, maka peradaban Menhir Maek ini adalah biji kopi luwak murni yang pahit, otentik, dan mahal, yang jarang orang tahu proses pembuatannya. Keberadaan 1.500 menhir ini membuktikan bahwa jauh sebelum Islam, jauh sebelum Hindu-Buddha, bahkan jauh sebelum era Sriwijaya yang besar, di dataran tinggi Minangkabau sudah berdiri komunitas yang sangat terorganisir. Ini bukan cuma sekumpulan orang desa yang hidup nomaden. Lu nggak bisa mendirikan 1.500 monumen batu yang beratnya bertonton tanpa 1. Kepemimpinan yang terpusat dan kuat. 2. Pembagian kerja yang efektif. 3. Sebuah sistem kepercayaan yang kolektif dan mendalam yang menyatukan mereka untuk melakukan proyek multi-generasi. Tahu nggak sih lo, kompleks Menhir Maek ini adalah bukti nyata bahwa cikal bakal peradaban Minangkabau itu adalah peradaban pembangun monumen batu. Mereka adalah arsitek, insinyur, dan astronom purba. Lanjut ke pertanyaan kedua yang lebih dalam. Kenapa mereka capek-capek mendirikan batu sebanyak itu? Apa sih fungsinya? Banyak orang salah mengira bahwa menhir itu cuma batu nisan biasa. Memang,
Fungsi utamanya adalah sebagai penanda penghormatan kepada arwah leluhur atau tempat bersemayamnya roh-roh yang dianggap suci. Tapi, menhir Maek jauh lebih kompleks dari itu. Di Maek, lu akan nemuin pola yang unik banget. Batu-batu itu gak didirikan asal-asalan. Mereka dikelompokkan, dan beberapa di antaranya diletakkan sejajar atau membentuk formasi tertentu. Ada yang disebut menhir gajah, ukurannya paling gede. Ada yang disebut batu tujua, 7 batu yang berdiri berdampingan. Dan yang paling menarik, beberapa menhir ini punya ornamen ukiran yang primitif, kayak ukiran wajah manusia yang samar-samar atau ukiran alat kelamin laki-laki dan perempuan. Ini nih yang bikin otak kita harus kerja keras. Para ahli purbakala menduga, ukiran-ukiran tersebut adalah simbolisasi dari kesuburan atau ritual pemujaan terhadap kekuatan alam dan roh. Analogi sederhananya gini, bayangin, lu hidup 3000 tahun yang lalu. Lu bergantung penuh sama alam. Hujan, panen, subur atau enggaknya tanah, semua itu lu anggap ulah dewa atau roh. Jadi, lu bangun monumen besar ini, lu ukir simbol kesuburan. Tujuannya cuma satu, biar roh leluhur dan roh alam itu kasih panen yang melimpah dan keturunan yang banyak. Mereka juga menduga beberapa menhir di Maek berfungsi sebagai kalender astronomi. Gimana caranya? Sama kayak Stonehenge. Batu-batu itu diposisikan sedemikian rupa sehingga pada waktu tertentu, misalnya titik balik matahari, bayangan atau posisi mataharinya akan jatuh tepat di menhir tertentu. Artinya, mereka sudah punya ilmu pengetahuan tingkat tinggi untuk navigasi waktu dan musim. Mereka tahu kapan harus menanam dan kapan harus memanen hanya dengan melihat posisi batu raksasa ini dan bayangannya. Mereka nggak primitif, mereka kuno dan pintar. Dan ini dia plot twist-nya. Penemuan menhir Maek ini secara radikal mengubah pemahaman kita tentang asal-usul falsafah Minangkabau. Kenapa? Karena ini menampar telak asumsi bahwa adat Minangkabau yang sekarang kita kenal, yang penuh dengan petatah petitih dan aturan sosial yang rumit, itu baru muncul pasca kedatangan Hindu-Buddha atau Islam. Justru, menhir Maek menunjukkan bahwa fondasi spiritual dan sosial Minangkabau itu sudah kokoh jauh sebelumnya, berakar pada budaya megalitikum purba ini. Bayangin gini, filosofi adat Minangkabau yang sangat menghormati leluhur dan garis keturunan ibu itu mungkin bukan cuma sekedar tradisi lisan yang diwariskan dari zaman Pagaruyung. Tapi itu adalah transformasi dari tradisi pemujaan arwah leluhur dan ritual kesuburan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu di menhir Maek. Sistem matriarki Minangkabau, di mana wanita punya peran penting dalam kepemilikan tanah dan garis keturunan, mungkin adalah sisa-sisa dari pemujaan Dewi Kesuburan atau figur Ibu Agung yang disimbolkan lewat ukiran yoni pada menhir. Bahkan, arsitektur rumah gadang yang kita kenal dengan tiang-tiang kayunya yang besar bisa jadi adalah evolusi dari menhir-menhir batu yang lebih dulu berdiri. Contoh nyatanya, di beberapa nagari ada yang namanya batu sandaran atau batu peringatan. Fungsinya mirip kayak menhir kecil yang diletakkan di tengah sawah atau dekat rumah. Ini adalah warisan yang gak terputus. Filosofi, kalau mati, lu balik ke Ibu Pertiwi. Itu sudah ada sejak zaman Batu Tegak ini. Jadi, kalau lu selama ini mengira nenek moyang orang Padang itu cuma keturunan pelaut Melayu kuno atau pedagang yang datang dari Timur Tengah, lu salah besar. Nenek moyang mereka adalah proto Minangkabau yang luar biasa terorganisir, yang mampu mengangkut batu raksasa tanpa roda, tanpa mesin, hanya dengan sistem komunal yang kuat, dan kemudian mendirikan 1.500 monumen yang bertahan hingga 4.000 tahun. Pertanyaannya, bagaimana mereka memindahkan batu sebesar itu? Ini adalah misteri logistik yang sampai sekarang bikin para peneliti geleng-geleng. Metode yang paling mungkin adalah metode gotong royong purba. Mereka menggunakan sistem guling dari batang kayu, tali ijuk atau serat, dan kekuatan ratusan orang. Kalau lu pernah nonton dokumenter tentang pembangunan piramida atau patung Moai di Pulau Paskah, metodenya mirip. Ini bukan tentang teknologi, ini tentang kemauan dan kekuatan komunitas. Untuk masyarakat yang masih sangat bergantung pada hasil bumi, proyek sebesar ini adalah pengorbanan terbesar. Mereka percaya kalau leluhur senang, maka hidup mereka terjamin. Studi kasus. Para peneliti mencatat bahwa
Batu-batu di Maek itu berasal dari berbagai lokasi di perbukitan sekitar, yang berarti proses penambangan, pemotongan, pengangkutan, hingga pendirian memerlukan koordinasi yang sempurna. Lu bayangin, untuk mendirikan satu menhir setinggi 4 meter, mereka mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bahkan setahun penuh. Dan mereka melakukan ini 1.500 kali. Sayangnya, peradaban yang sekuat dan semasif ini bisa terlupakan. Kenapa? Disinilah kita harus bicara soal kepunahan. Ketika peradaban megalitikum ini mencapai puncaknya, perlahan-lahan terjadi pergeseran besar. Orang-orang Austronesia terus bergerak, berinteraksi, dan teknologi baru, terutama logam, mulai masuk. Pemujaan batu tegak yang masif mulai digantikan dengan tradisi yang lebih praktis. Dan akhirnya, ketika agama-agama besar masuk, fokus ritualnya pun berubah. Peradaban Menhir Maek ini nggak hilang dalam semalam. Dia cuma berevolusi. Tradisinya diserap, namanya dilupakan, dan batu-batu itu perlahan tertutup semak belukar dan lumut, menunggu ribuan tahun sampai para arkeolog modern datang dan membersihkannya. Ironisnya, ancaman terbesar Menhir Maek saat ini bukan datang dari perang atau bencana alam, tapi dari pembangunan jalan, perluasan lahan pertanian, dan pencurian oleh kolektor yang tidak bertanggung jawab. Warisan 4.000 tahun itu bisa hilang cuma karena pelebaran jalan tol. Jadi, setelah lu tahu semua ini, gua harap lu gak cuma melihat Sumatera Barat sebagai tempat rendang dan rumah gadang. Lu harus melihatnya sebagai salah satu situs peradaban megalitikum paling penting di Asia Tenggara. Menhir Maek bukan cuma tumpukan batu. Dia adalah hard disk sejarah yang merekam siapa sebenarnya nenek moyang orang Padang sebelum ada cerita Pagaruyung. Mereka bukan cuma cerdas berdagang dan berfilosofi adat, tapi mereka juga pembangun monumen raksasa yang menyaingi peradaban besar dunia. Mereka adalah the stone builders of Sumatra. Jadi, kalau peradaban sebesar dan sekuat Menhir Maek bisa hilang, terkubur, dan terlupakan selama ribuan tahun di bawah semak-semak, lu pernah mikir nggak? Apa yang akan dikenang dari peradaban kita 4.000 tahun dari sekarang? Apakah gedung-gedung beton kita akan dianggap monumen? Atau jangan-jangan, yang dikenang justru digital footprint kita yang fana? Itu tadi misteri Menhir Maek yang bongkar habis-habisan siapa nenek moyang orang Padang sebenarnya. Gimana menurut lo? Komen di bawah, fakta apa dari Maek ini yang paling bikin lu gak nyangka? Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Tahu Gak Sih Lu, biar kita terus bongkar laci-laci sejarah Indonesia yang penuh rahasia. Sampai jumpa di video selanjutnya.